Pemirsa, seorang remaja tewas dan 5 lainnya terluka akibat ditabrak truk di Situbondo, Jawa Timur. Insiden kecelakaan ini terjadi ketika para korban diduga hendak menggelar balapan liar. Sebuah truk tiba-tiba menabrak kerumunan remaja di Jalan Raya Desa Buduan, Kecamatan Suboh, Situbondo, Jawa Timur, Selasa dini hari kemarin. Truk datang dari arah belakang kerumunan remaja yang diduga hendak menggelar ajang balapan liar. Akibatnya, seorang remaja tewas karena terjepit di kolong truk dan 5 remaja lainnya luka-luka. Supir dan kernet truk pun langsung menjadi sasaran amuk massa. Polisi masih mendalami kasus truk tabrak balapan liar remaja. Usai menggelar olah tempat kejadian perkara, Polres Situbondo masih mengumpulkan sejumlah keterangan dari warga sekitar dan supir serta kernet truk. Polisi menyebut supir truk tidak dalam keadaan mengantuk dan truk dalam kondisi layak jalan. Sementara tidak ada dugaan ngantuk atau ugal-ugalan. Sementara kalau dari sopir alasannya penerangan, tapi kita cek lagi sesuai dengan olah TKP nanti sinkron atau tidak keterangan dari sopir dan hasil olah TKP rekan-rekan yang ada. Korban sementara ada 1 yang meninggal dunia. Informasi tadi ada yang luka-luka, tapi masih kita dalami lagi. Truk bernomor polisi K1630MK yang sempat dirusak massa kini berada di pos polisi lalu lintas Besuki. Sopir dan truk kornet juga masih diperiksa intensif. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirullah Ahmad, iNews melaporkan. Puluhan emak-emak berunjuk rasa di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi unjuk rasa menolak pengerukan pasir laut ini pun berujung ricuh. Puluhan emak-emak warga Pulau Kodingareng ini terus berontak dan berusaha menghalau mobil pengendara yang melintas di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Poluan dari Polrestabes Makassar terpaksa mendorong paksa puluhan emak-emak yang menangis histeris saat berunjuk rasa. Akibatnya sejumlah emak-emak pingsan dan harus dievakuasi. Mereka menuntut Gubernur Sulawesi Selatan agar segera menghentikan pengerusakan pasir di sekitar Pulau Kodingareng untuk pembangunan Makassar Newport, lantaran dinilai mengancam kehidupan dan tempat tinggal warga Pulau Kodingareng. Pemirsa, abaikan protokol kesehatan, ribuan buruh blokade jalan di Kota Tangerang, Banten. Buruh ancam berangkat ke gedung DPR jika aksi mereka hari ini tidak ditanggapi. Sadarkan dia bahwa para pengusaha saat ini sedang bersatu. Bagaimana mereka bagi kita untuk saat ini. Hari kedua aksi mogok nasional kembali dilakukan buruh dari PT Panarup Industri di Kota Tangerang, Banten. Jumlah peserta mogok hari ini lebih besar dari hari sebelumnya, yakni sebanyak 3.000 buruh. Mereka turun ke jalan dan menggelar unjuk rasa di depan pabrik mereka. Mimbar bebas juga digelar oleh buruh yang didominasi oleh perempuan ini. Dalam aksi ini, buruh juga memblokade Jalan Raya M. Toha yang membuat arus kendaraan dari arah Tangerang menuju Kutabumi terpaksa dialihkan. Buruh mengecam akan kembali unjuk rasa esok hari dan akan berangkat ke gedung DPR di Jakarta apabila aksi hari ini tidak ditanggapi. Ratusan buruh juga berunjuk rasa di depan kawasan industri Cikupa Mas, Tangerang, Banten, Rabu pagi. Ratusan buruh menuntut dibatalkannya Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai merugikan kaum buruh. Ratusan pendemo juga sudah mulai berdatangan di depan kawasan industri Cikupa Mas, Tangerang, Banten. Aksi demo lanjutan ini menolak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja oleh DPR RI. Sementara itu, mengantisipasi meluasnya aksi massa, Polresta Tangerang bersama dengan jajaran TNI, Satpol PP dan instansi terkait telah menyiagakan sekitar 1.000 personil untuk mengamankan jalannya aksi massa dengan tetap menjalankan protokol kesehatan COVID-19. Bagaimana jalannya unjuk rasa tolak Undang-Undang Cipta Kerja? Kita bergabung dengan Vito Erlangga di Cikupa, Tangerang. Vito, bagaimana jalannya unjuk rasa di Cikupa siang ini?
Ya, baik Clovi dan Davi, dapat kami laporkan untuk kondisi terkini di kawasan industri Cikupa. Masa aksi buruh di kawasan industri Cikupa sendiri saat ini bertahap sudah mulai membubarkan diri, dan kami ceritakan bahwa aksi demonstrasi sendiri sudah dimulai pada sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Dan aksi ini merupakan aksi lanjutan dari aksi yang sebelumnya sudah dilakukan pada hari kemarin, yaitu pada 6 Oktober kemarin, yang mana dalam aksi ini juga para buruh menyampaikan orasi dan menyampaikan aspirasinya terkait dengan penolakan terhadap disahkannya Undang-Undang Omnibus Law atau Cipta Kerja yang dinilai banyak merugikan kaum buruh. Selain itu, pemirsa, dapat kami jelaskan juga bahwa rencananya pada selain menggelar aksi pada hari ini, para buruh dari sejumlah aliansi buruh di Cikupa, Tangerang, Banten ini juga rencananya akan melangsungkan aksi lebih besar pada hari esok, pada tanggal 8 Oktober, tepatnya di depan gedung DPR Republik Indonesia, yang mana nantinya para buruh yang menamakan sebagai Aliansi Buruh Banten Bersatu ini akan melangsungkan aksi di Jakarta pada hari esok. Dan selain itu dapat kami jelaskan, tadi kami juga sempat bertemu dengan Kapolresta Tangerang, Bapak Kombes Pol Ade Ari. Pihaknya mengatakan bahwa untuk aksi demonstrasi sendiri memang diperbolehkan, namun dengan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Kemudian dari pihak kepolisian juga menghimbau kepada sejumlah massa aksi buruh untuk tidak pergi ke Jakarta pada hari esok. Kembali ke Anda. Vito Erlangga melaporkan langsung dari kawasan Cikupa, Tangerang, Banten. Pemirsa, keputusan DPR mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja mendapat perlawanan dari ribuan buruh di seluruh Indonesia. Mereka menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang dituding tidak berpihak pada kaum buruh. Ribuan buruh turun ke jalan berunjuk rasa menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja oleh DPR RI. Masa menuding undang-undang baru ini sangat tidak berpihak pada buruh dan mementingkan kelompok pengusaha. Ngoyoh sampai di tengah pandemi tetap mengesahkan. Ini kan kepentingannya datang seolah-olah investor untuk mempermudah. Tapi faktanya bukan itu. Yang menjadi persoalan bangsa adalah di mana penegakan hukum ini yang belum terjadi. Ini yang menjadi alasan kita. Seharusnya pemerintah lebih punya empati, punya sense of crisis terhadap di tengah situasi bangsa yang sedang dilanda COVID ini. Sejumlah pasal yang dinilai tak berpihak pada kaum buruh diantaranya soal pengupahan, masa kerja, cuti, hingga pesangon. Namun tudingan ini dibantah pemerintah. Undang-undang ini justru menjamin keamanan hak pekerja dan menyederhanakan perizinan untuk membuka usaha. Kemudian terkait dengan ketenaga kerjaan juga pemerintah hadir dalam bentuk jaminan kehilangan pekerjaan yang sebelumnya tidak ada, dan premium ini awalnya akan difasilitasi oleh pemerintah sehingga tidak menambah iuran. Kemudian kepada masyarakat yang di tempat keberlanjuran di daerah kehutanan, masyarakat adat diberi kepastian hukum untuk bisa berusaha dan diberi perizinan untuk itu, sehingga masyarakat di daerah kehutanan tersebut tidak dikejar-kejar dan tidak dikenakan denda, maka mereka memperoleh izin untuk menafkahi keluarganya. Meski telah disahkan DPR, masih ada celah bagi buruh untuk memperjuangkan hak mereka. Selain mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi, buruh juga bisa mengawasi dan menyuarakan kepentingan mereka saat penyusunan peraturan pemerintah hingga peraturan daerah sebagai pelaksana teknis Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, memang kalau kita lihat isinya relatif netral, tetapi ada sedikit bias ke kalangan pengusaha, begitu ya. Nah, makanya ini nanti perlu dinetralisir supaya lebih fair ketika kita masuk dalam tahapan mendiskusikan PP, aturan turunannya. Kita mendiskusikan Perpres atau Permen. Itu harus berbagai pihak, stakeholder itu dilibatkan.
Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang, meski 2 dari 9 fraksi menolak pengesahan. Bahkan fraksi Partai Demokrat memutuskan untuk walk out di tengah sidang. Undang-undang ini kini menanti sikap Presiden untuk keabsahan berlakunya. Bila Presiden tak menandatangani, undang-undang ini secara otomatis berlaku 30 hari setelah disahkan DPR. Tim Liputan iNews melaporkan. Aksi vandalisme sekelompok massa terjadi pada Selasa malam di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Massa memblokade jalan, bahkan merusak mobil dinas aparat kepolisian. Massa aksi bertahan di depan gedung DPRD Kota Bandung, Jawa Barat pada Selasa malam. Tak mau dibubarkan, sebanyak 650 petugas gabungan Polrestabes Bandung dan TNI diturunkan untuk membubarkan massa aksi yang membandel. Massa sempat bertahan di Simpang Diponegoro, Cimandiri, sambil terus melempari petugas. Setelah beberapa kali tembakan gas air mata, massa akhirnya kocar-kacir ke arah Jalan Surapati dan Sentot Alibacah. Sudah kembali. Kemudian ada massa lagi datang ke DPRD untuk melakukan unjuk rasa lagi dan demonstrasi lagi yang diperkirakan massa dari sekelompok lain yang bukan mahasiswa. Sehingga mereka tadi melakukan dorong-dorongan dengan anggota untuk menguasai dewan dan melakukan penimpukan sehingga dapat kita dorong hingga sekarang kita pukul lagi sampai mundur. Pada Selasa petang, bahkan massa dari kelompok yang tak dikenal melakukan aksi pemblokiran jalan Pasopati Bandung, Jawa Barat. Tak hanya itu, sebagian massa juga melakukan pengrusakan fasilitas umum seperti shelter bus, Taman Dago, Cikabaya. Belum puas beraksi, massa sebagian besar menggunakan pakaian hitam menggelar aksi di depan gedung DPRD. Massa juga melempari gedung DPRD Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan batu pecahan dari pembatas jalan dan lantai trotoar. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Penolakan massa buruh atas pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja diwarnai kericuhan dan aksi anarkis. Saat ini marak beredar berita bohong atau hoaks terkait isi Undang-Undang Cipta Kerja yang dipicu ketidakpuasan buruh atas sikap DPR dan pemerintah. Aksi anarkis mewarnai unjuk rasa massa buruh di sejumlah daerah di Indonesia. Massa buruh kecewa atas sikap DPR RI dan pemerintah yang dituding abai dan tidak berpihak pada kepentingan kaum kecil. Kekesalan mereka ditambah dengan maraknya berita bohong atau hoaks yang beredar tentang isu Undang-Undang Cipta Kerja. Hoaks yang beredar diantaranya soal uang pesangon yang dihilangkan. Faktanya, dalam bab 4 pasal 89 perubahan dari pasal 156 Undang-Undang Tenaker, pengusaha wajib membayar pesangon dan uang penghargaan masa kerja. Informasi upah minimum provinsi dan kota dihilangkan juga ternyata hoaks. Faktanya, upah minimum regional tetap ada dan dibayarkan per satuan waktu atau hasil. Beredar juga informasi menyesatkan soal hak cuti pekerja yang dihilangkan tanpa kompensasi. Faktanya, dalam pasal 89 Undang-Undang Cipta Kerja diatur soal cuti pekerja, termasuk cuti tahunan dan cuti panjang. Terkait status pekerja, dalam Undang-Undang Cipta Kerja diatur soal perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT dan waktu tidak tertentu atau PKWTT. Massa buruh juga dibuat gerah karena hoaks PHK sepihak oleh pengusaha. Faktanya, dalam pasal 90 diatur terkait PHK atas kesepakatan pengusaha dan pekerja. Terkait jaminan sosial, marak beredar informasi jaminan sosial dihilangkan. Faktanya, dalam pasal 89 Undang-Undang Cipta Kerja, jaminan sosial tetap ada dan ditambahkan jaminan kehilangan pekerjaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ketegangan dan adu mulut warnai razia kafe di Medan, Sumatera Utara. iNews Siang segera kembali dengan informasinya sesaat lagi.